Tahukah kamu, sebagian besar barang mahal yang kamu beli sebenarnya nggak memberikan manfaat signifikan dalam hidupmu. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% pembelian impulsif dilakukan bukan karena kebutuhan nyata, tetapi lebih karena dorongan sosial. Ini berarti banyak dari kita yang sebenarnya menggunakan uang hasil jerih payah hanya untuk memenuhi standar yang orang lain tetapkan. Kita ingin terlihat lebih baik di mata orang lain, meski kenyataannya barang-barang itu tidak benar-benar membawa perubahan besar dalam kualitas hidup kita. Kita semua pasti pernah ada di posisi itu, tergoda membeli sesuatu yang terasa wah dan terlihat keren. Mungkin itu pakaian bermerek, gadget terbaru, atau barang-barang yang sedang tren. Rasanya memuaskan, apalagi kalau kita merasa barang tersebut bisa meningkatkan status atau membuat kita lebih diterima di lingkungan sosial. Tapi, coba tanya pada diri sendiri, apakah barang itu benar-benar sepenting yang kita bayangkan? Atau apakah kita hanya menjadi korban dari tekanan sosial dan gaya hidup modern yang serba konsumtif? Kenyataannya, seringkali kita membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tetapi karena ingin mendapatkan validasi dari orang lain. Ironisnya, meski banyak dari kita menyadari hal ini, kita tetap terjebak dalam lingkaran pembelian impulsif. Kita rela menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting, hanya karena ingin diakui. Padahal, pengakuan itu biasanya hanya sementara dampak finansialnya bisa bertahan lama. Misalnya, coba kita bahas soal pakaian bermerek. Di luar sana, banyak orang yang rela menghabiskan jutaan rupiah hanya untuk sepotong baju atau celana, karena ada logo kecil di dadanya. Kenyataannya, pakaian itu punya fungsi yang sama dengan pakaian lain yang harganya lebih murah, melindungi tubuh kita. Tapi, apa yang membuatnya terasa lebih istimewa? Label merek besar. Ini adalah trik pemasaran yang sangat cerdas. Membuat kita percaya bahwa memakai merek ini artinya aku lebih berkelas. Padahal, setelah beberapa kali dipakai, rasanya sama saja dengan baju biasa, kan? Bukan hanya pakaian, hal serupa juga berlaku untuk gadget. Pernahkah kamu merasa harus mengganti handphonemu hanya karena model baru sudah keluar? Padahal, handphone yang kamu pakai sekarang masih sangat fungsional dan bisa memenuhi semua kebutuhanmu. Namun, ada rasa gengsi yang mendorongmu untuk upgrade. Perusahaan teknologi sengaja menciptakan tren ini. Mereka membuat kita percaya bahwa kalau tidak punya seri terbaru, aku ketinggalan zaman. Tapi, apa kamu tahu berapa besar uang yang terbuang sia-sia karena selalu mengikuti tren ini? Dengan sedikit riset, kamu bisa melihat kalau nilai gadget turun drastis setelah hanya beberapa bulan diluncurkan. Jadi, sebenarnya siapa yang diuntungkan di sini? Hal lain yang seringkali bikin kita boros adalah dekorasi rumah yang sebenarnya nggak terlalu diperlukan. Mungkin kamu pernah melihat sebuah vas bunga yang lucu di toko, dan tanpa pikir panjang langsung membelinya. Ketika sampai di rumah, vas itu hanya jadi pajangan tanpa fungsi nyata. Lama-lama, barang-barang seperti ini menumpuk, membuat ruang hidupmu penuh dengan hal-hal yang gak penting. Di sisi lain, uang yang kamu keluarkan untuk vas itu sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, seperti menabung atau berinvestasi. Sebagian dari kita seringkali terlalu royal pada hal-hal yang sebenarnya sepele. Salah satunya mentraktir teman terlalu sering. Kamu mungkin merasa itu adalah cara untuk menjaga hubungan pertemanan atau menunjukkan perhatian. Namun, kebiasaan ini bisa berdampak besar pada keuanganmu tanpa disadari. Sebagian dari kita seringkali terlalu royal pada hal-hal yang sebenarnya sepele. Salah satunya mentraktir teman terlalu sering. Kamu mungkin merasa itu adalah cara untuk menjaga hubungan pertemanan atau menunjukkan perhatian. Namun, kebiasaan ini bisa berdampak besar pada keuanganmu tanpa disadari. Bayangkan,
Setiap kali mentraktir teman, kamu menghabiskan Rp100.000. Jika kamu melakukannya 5 kali dalam sebulan, itu sudah Rp500.000 per bulan atau Rp6 juta dalam setahun. Angka ini cukup besar, apalagi jika keuanganmu masih pas-pasan. Sebenarnya ada cara lain yang lebih hemat tanpa harus mengorbankan keakraban. Misalnya berbagi biaya saat makan bersama. Dengan mengubah kebiasaan ini, kamu bisa lebih bijak dalam mengelola uang. Kamu tetap bisa menjaga hubungan baik tanpa harus terus-menerus menanggung semua biaya sendiri. Ingat, perhatianmu tidak hanya diukur dari seberapa sering kamu mentraktir, tetapi juga dari bagaimana kamu menjaga keseimbangan finansial dan menghargai dirimu sendiri. Dengan mengubah kebiasaan ini, kamu bisa lebih bijak dalam mengelola uang. Kamu tetap bisa menjaga hubungan baik tanpa harus terus-menerus menanggung semua biaya sendiri. Kunci utama untuk lepas dari kebiasaan boros ini adalah dengan menyadari apa yang benar-benar kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Banyak dari kita sering terjebak dalam perasaan ingin memiliki sesuatu yang sebenarnya hanya muncul dari dorongan sesaat, bukan kebutuhan nyata. Contohnya, kamu mungkin merasa tergoda membeli barang diskon yang sebenarnya tidak benar-benar diperlukan. Disinilah pentingnya melatih diri untuk mengambil jeda sebelum memutuskan membeli sesuatu. Salah satu teknik yang cukup efektif adalah membuat daftar tunggu. Ketika ada barang yang ingin kamu beli, tuliskan di daftar tersebut dan beri waktu 1 hingga 2 minggu untuk berpikir. Dengan memberi jarak waktu, kamu bisa menilai kembali apakah barang tersebut benar-benar penting atau hanya keinginan sesaat. Menariknya, seringkali keinginan itu akan hilang dengan sendirinya, dan kamu pun berhasil menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Namun, kamu mungkin berpikir, tapi aku kerja keras, masa aku nggak boleh menikmati hasil kerjaanku? Tentu saja, menikmati hasil kerja keras itu penting. Tidak ada yang salah dengan sesekali memanjakan diri. Tapi yang perlu diingat adalah pentingnya membedakan antara memanjakan diri secara bijak dan membuang uang secara berlebihan. Memanjakan diri berarti membeli sesuatu yang benar-benar memberikan manfaat nyata atau kebahagiaan yang berkelanjutan. Misalnya, membeli buku yang menginspirasi atau pengalaman yang bisa memperkaya hidupmu. Sebaliknya, membuang uang adalah ketika kamu membeli barang yang hanya memberikan kesenangan sementara, lalu akhirnya terlupakan atau tidak digunakan sama sekali. Dengan memahami perbedaan ini, kamu bisa tetap menikmati hidup tanpa merusak keuanganmu. Pada akhirnya, kita semua pasti ingin hidup yang lebih nyaman, tenang, dan berkecukupan. Namun, kenyamanan sejati bukan berasal dari seberapa mahal barang yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita mengelola uang dengan baik. Terlalu sering kita terjebak dalam ilusi bahwa lebih mahal berarti lebih baik, padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Barang mahal mungkin memberi kebanggaan sesaat, tetapi apakah itu benar-benar membuat kita lebih bahagia? Kenyamanan sejati adalah saat kamu bisa hidup tanpa tekanan keuangan dan merasa damai dengan apa yang kamu miliki. Jadi, daripada terus-menerus mengejar barang baru, fokuslah pada hal-hal yang benar-benar memberi nilai dan kebahagiaan dalam hidupmu. Mulai sekarang, yuk coba lebih bijak dalam membelanjakan uangmu. Ketika kamu tergoda membeli sesuatu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah barang ini benar-benar penting? Apakah ini akan memberi manfaat jangka panjang? Atau justru hanya akan menjadi tumpukan benda yang akhirnya tidak terpakai di rumah? Kebiasaan kecil seperti ini bisa membuat perubahan besar dalam cara kita mengelola uang. Jangan lupa, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Pernahkah kamu menyesal membeli sesuatu yang akhirnya tidak digunakan sama sekali? Atau mungkin kamu pernah berhasil menahan keinginan membeli barang yang ternyata tidak penting? Yuk, kita diskusi di sana dan saling berbagi tips agar lebih bijak dalam keuangan. Dan jangan lupa, kalau kamu merasa video ini bermanfaat,
klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Semoga setelah ini kamu bisa jadi lebih hemat dan terhindar dari pemborosan yang gak perlu.